Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan HG3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi hak asasi manusia dalam kewajiban dan hak warga negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kania Syaranur. Saya bersama 3 rekan saya, yaitu Muhammad Arya Hibatullah, Mutia Salma, dan Sylvia Gema Nabila. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat dari hak asasi manusia ini bersifat universal, yang artinya HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, tanpa memandang perbedaan apapun itu. Selain itu, HAM juga tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan kepada pihak manapun. Terdapat berbagai macam HAM yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia, hal ini sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut macam-macam HAM yang dapat kita miliki antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kebebasan dalam memeluk agama. Hak ini berisi kebebasan untuk menganut, menetapkan agamanya, atau bahkan berpindah agamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendaknya ataupun kepercayaannya kepada orang lain. Dalam pelaksanaannya, hak dalam kebebasan memeluk agama ini bersifat tidak diskriminatif, yang artinya setiap orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain berhak untuk mendapatkan haknya. Namun dari hak itulah muncul yang namanya kewajiban. Kewajiban untuk menghormati pilihan agamanya satu sama lain. Indonesia mengatur hak warga negaranya untuk bebas memilih agamanya masing-masing dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sedangkan di pasal 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak dalam kebebasan berpendapat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan hak ini merupakan hak konstitusional yang artinya dijamin dan dilindungi oleh negara. Pemerintah mengatur hak ini dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28E ayat 3 yang berisi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara, dan masih banyak lagi. Pendapat ataupun kritik itu nantinya harus dapat diterima dengan lapang dada, bukan malah mengancam siapapun yang memberikan kritik atas peraturan yang diberlakukannya. Namun dalam pelaksanaannya, setiap orang yang ingin menyatakan hak pendapatnya itu juga harus melaksanakan dengan aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya adalah hak untuk penghidupan yang layak. Pentingnya hak asasi manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya adalah menegakkan keadilan atas kehidupan yang layak. Hal tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain dalam pembunuhannya maupun pelaksanaannya. Masyarakat sendiri memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan oleh sebab itu pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil, mendapatkan pendidikan, berhak memperoleh pekerjaan, mendapat upah yang sama, dan masih banyak lagi. Pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan begitu pula, hak atas pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu,
hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Lalu yang keempat ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kita memiliki kewajiban untuk menjalani pendidikan dasar tersebut. Pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia peduli dengan pentingnya pelaksanaan pendidikan, dengan diberlakukannya berbagai peraturan-peraturan yang ada. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan karena dengan adanya pendidikan, kita dapat mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk karakter bangsa. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang berkualitas sehingga dapat memajukan suatu bangsa, bahkan peradaban manusia. Di Indonesia, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan di setiap tahunnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, mutu pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Masalah-masalah pendidikan masih banyak terjadi, seperti halnya angka putus sekolah yang masih tergolong tinggi. Bappenas mengungkapkan bahwa sekitar 4,3 juta siswa di Indonesia putus sekolah di berbagai jenjang. Penyebab utamanya yaitu dari faktor ekonomi. Mereka lebih memilih untuk bekerja daripada untuk pergi ke sekolah karena mereka tidak memiliki biaya. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan peran pendidikan itu sendiri masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi hal tersebut. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas pada sistem pendidikan. Tak hanya itu, kita juga harus melakukan berbagai penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya adalah hak mendapat rasa aman dan bebas dari ancaman. Dalam pasal 28D ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang adil. Nah, tujuan utama dari pasal ini itu untuk membuat setiap orang itu sama di mata hukum, dan juga dilindungi semua di bawah naungan hukum. Nah, fungsi lainnya dari pasal ini untuk menciptakan lingkungan hukum yang jelas, lingkungan hukum yang kondusif, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang implementasi dari pasal ini. Bagaimana sih tentang perlakuan hukum di Indonesia itu? Nah, perlakuan hukum menurut saya dan kelompok saya setelah hasil diskusi itu rasanya seperti ada ketimpangan yang ada, yaitu terkadang di satu golongan itu mendapatkan satu keuntungan lebih daripada golongan yang lainnya. Nah, atau dalam istilah lain dapat dikatakan seperti ini, hukum di Indonesia itu berjalan seperti runcing di bawah dan tumpul di atas, seperti itu. Contohnya pada kasus tindak pidana, apabila seorang petinggi negara melakukan korupsi, itu hanya dikenakan beberapa tahun penjara. Akan tetapi jika masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana, itu akan terjerat di penjara itu sangat lama, seperti itu. Nah, setelah membahas tentang apa isi pasal ini, emangnya muncul pertanyaan, apa emangnya kalau hak ini sudah terpenuhi? Nah, kalau hak ini sudah terpenuhi, banyak warga negara itu akan merasa terlindungi di bawah naungan hukum yang jelas. Nah, apabila mereka ini merasa aman dari segala ketidakjelasan hukum ini, mereka akan bertindak seperti lebih produktif. Karena apa? Mereka akan lebih berani untuk menciptakan inovasi baru karena dengan adanya hukum yang jelas dan tidak mengerucut ke satu sisi. Nah, ini juga mengandung undang-undang yang di atas, seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya, berikut saya akan berikan contoh penyiksaan yang dilakukan. Contoh ini adalah sebuah contoh kasus penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian dan TNI. Nah, dari media yang kami dapatkan ini, dari CNN Indonesia, kami mendapatkan info bahwa sekitar 62 penyiksaan di Indonesia. Ada sekitar 62 penyiksaan yang dilakukan oleh TNI dan Polri di Indonesia. Nah, emangnya ini adalah menurut saya, ini adalah satu kritik bagi sebuah bangsa. Bagaimana seorang penegak hukum yang notabene mereka berdua ini adalah untuk menjaga
kedaulatan Republik Indonesia, malah mereka ini yang menyelewengkan hukum seperti itu. Nah, mereka ini yang malah bagaimana sekarang muncul kan pertanyaan, bagaimana petinggi negara, penegak hukum tidak menegakkan hukum. Nah, oleh karena itu ini perlu dikaji ulang atau perlu didiskusikan bersama lagi untuk mencapai keputusan yang mutlak seperti itu. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, selain memiliki hak, kita juga memiliki yang namanya kewajiban. Nah, apa itu yang disebut dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dan dilakukan dalam menjalankan peran kita sebagai warga negara, guna mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak itu kan ada yang namanya pelanggaran dan pengingkarannya juga. Begitu juga dengan kewajiban. Tidak semua warga negara Indonesia dapat menjalankan kewajibannya. Nah, apa itu yang disebut dengan pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban adalah suatu pengingkaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut. Sebelumnya, OPM merupakan kepanjangan dari Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memisahkan diri dari NKRI dan mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya kita kenal dengan Irian Jaya. Bahkan OPM ini sudah memiliki lagu kebangsaan dan benderanya sendiri. Kita ketahui bahwa beberapa kali OPM ini melakukan pemberontakan dan kericuhan yang dapat memicu konflik. Dari situ juga nanti bisa terdapat penyiksaan, kekerasan, bahkan juga pembunuhan. Jika dikaitkan dengan hak, itu semua termasuk dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak memperoleh kebebasan dan keamanan, hak bebas dari penyiksaan dan perilaku merendahkan, hak memperoleh penghidupan yang layak, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi mengenai kewajiban, tentunya kewajiban ini terdapat pengingkarannya juga. Nah, bentuk dari pengingkarannya itu sebenarnya ada banyak, tetapi di sini kita akan membahas beberapa saja. Sebelumnya kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sudah diatur dalam undang-undang, dan di sini kita juga sudah memaparkan apa itu undang-undangnya dan juga pasal berapa. Yang pertama adanya pengingkaran kewajiban pendidikan dasar. Sebagai warga negara Indonesia, kita ketahui bahwa memperoleh pendidikan merupakan hal yang wajib. Karena melalui pendidikan ini kita dapat berkontribusi untuk memajukan bangsa kita dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan melalui proses pendidikan itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya kita masih menemukan banyak masalah yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri, mulai dari masalah biaya, sarana prasarana, fasilitas, dan juga kita masih kekurangan tenaga-tenaga pendidik. Padahal pemerintah juga sudah menganggarkan sejumlah dana sebanyak 15% hingga 20% untuk pendidikan ini. Tetapi melihat pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah tersebut, di sini menandakan bahwa pemerintah belum melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pendidikan itu sendiri, dan ini merupakan PR bagi pemerintah kita untuk segera mengatasi masalah pendidikan ini. Bentuk pengingkaran selanjutnya adalah tidak membayar pajak. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Pajak juga memiliki peranan penting untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa kita. Dana yang disalurkan dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan juga untuk membayar gaji-gaji para pegawai pemerintah. Tetapi pada kenyataannya masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini. Padahal yang kita ketahui, jika seseorang tidak membayar pajak, itu akan mendapatkan hukuman dan juga denda. Pemerintah juga terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini.
tidak menaati peraturan lalu lintas. Dalam berkendara, wajib bagi kita untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Walaupun sudah diatur oleh polisi lalu lintas, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas itu sendiri. Dan juga sering terjadi kecelakaan yang dapat melukai seseorang hingga merenggut nyawa seseorang. Ini juga bisa menjadi masalah yang serius jika masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya untuk taat kepada peraturan lalu lintas itu sendiri. Itu tidak ikut serta dalam bela negara. Bela negara merupakan suatu konsep yang disusun melalui seperangkat undang-undang dan juga para petinggi negara untuk menjaga patriotisme warga negaranya. Bentuk dari bela negara itu sendiri adalah bermacam-macam. Sebagai contoh yaitu kita ikut melestarikan budaya bangsa kita. Tetapi pada kenyataannya di saat sekarang ini budaya bangsa kita sudah mulai tercemar oleh pengaruh budaya bangsa lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk ikut serta dalam bela negara tersebut. Kelima yaitu tidak menghargai hak asasi orang lain. Kita ketahui bahwa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat. Di Indonesia ini masalah terkait HAM juga menjadi masalah yang cukup serius. Sebagai contoh itu adanya tragedi Trisakti, terus ada juga pembunuhan Munir dan Marsina, terus ada kejadian penembakan misterius, dan masalah-masalah lainnya berkaitan dengan HAM. Selanjutnya adalah penyebab bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah meleburnya sikap toleransi. Dengan meleburnya sikap toleransi, ini akan membuat banyak isu-isu tentang permusuhan antar ras, agama, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah kurangnya pendidikan moral. Nah, dengan kurangnya pemahaman ini, orang akan melakukan semuanya semau-maunya, tanpa memiliki dasar pendidikan moral itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai agama. Nilai agama seiring dengan globalisasi ini semakin berkurang gitu. Dengan berkurangnya ini, orang tidak mempunyai pedoman yang kuat untuk melakukan sesuatu dan punya ajaran yang ketat gitu. Selanjutnya adalah hilangnya kejujuran. Dengan hilangnya kejujuran, semua orang tidak akan percaya satu sama lain dan juga tidak akan membuat bangsa Indonesia lebih besar dengan isu kepercayaan ini jika tidak ada kepercayaan satu orang dan yang lainnya. Selanjutnya adalah penyimpangan etika politik. Saat ini politisi zaman sekarang, tidak semua politisi zaman sekarang itu melakukan tidak secara apa yang telah diatur. Mereka melakukan semau-maunya menurut mereka, yaitu padahal kadang-kadang mereka melanggar beberapa kaidah-kaidah dari Pancasila dan undang-undang. Selanjutnya adalah dengan keberagaman budaya, Indonesia sangat memiliki sikap yang saling berbeda antar suku satu dan lainnya. Ini membuat sulit ini yang membuat bergesernya nilai-nilai etika. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari HG ini adalah materi dari tiap forum group yang telah dibawakan oleh teman-teman saya memiliki keselarasan satu sama lain. Hak asasi manusia sendirilah yang mendasari semua hal itu. Hak berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini pun didasari oleh hak asasi manusia yang terbagi menjadi 6 kompartemen. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang HAM itu sendiri perlu ditingkatkan lagi lebih lanjut. Karena dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja haknya sebagai warga negara Indonesia serta apa saja kewajiban yang harus dilakukan demi memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Serta diperlukan adanya penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat awam agar nantinya tidak terjadi miskonsepsi mengenai apa itu sebenarnya hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Sekian presentasi dari HG3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.